Oke ya. Jadi nanti ya ini sedikit saja ya, nggak usah lama-lama ya. Saya yakin ya sampean juga pasti juga penasaran apa toh yang dibawa Pak Yusuf ini ya kok kayaknya penting banget kayaknya ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang literasi digital ya adik-adik ya. Jadi kita akan bahas itu satu-satu ya. Nanti jadi silakan diikuti dan nanti ada sedikit pertanyaan ya. Jadi nanti siapa saja yang berani maju ya ketika saya tanya ya, maju ke depan ya, sebutkan namanya siapa, umurnya berapa, terus kelasnya di TPQ kelas apa ya, kelas Usmani 1 atau Usmani 2 ya. Nanti ada sesi tanya-tanyanya ya. Nanti tak kasih sesuatu yang berani maju dan berani menjawab ya. Oke ya, nanti ya. Jadi diikuti saja materinya. Jadi nanti biar tahu apa materinya yang disampaikan sama Pak Yusuf ya. Oke ya, selanjutnya kita akan belajar tentang literasi digital ya. Bentar ya. Ya, saya tak ngomong dulu, nanti gantian sampean ya. Nanti sama tak kasih waktu buat ngobrol-ngobrol sama saya ya. Nah, adik-adik ya, ini kita membawakan materi tentang literasi digital. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Jadi kita sekarang kan sudah hidup di zaman apa? Zaman modern ya. Jadi semuanya serba pakai HP, semuanya serba pakai komputer ya. Jadi di sini nanti Saman juga akan belajar ya bagaimana menggunakan digital yang baik itu seperti apa ya. Nah ini teknologi sekarang itu cukup ini ya. Jadi ada punya dua mata pisau ya. Jadi kalau sampean menggunakan teknologi itu dengan baik ya, maka juga nanti bisa memberikan manfaat ke sampean ya. Tapi kalau sampean menggunakan teknologi ya itu kurang baik ya, jadi nanti hasilnya pun juga kurang baik ya. Tangannya nutupi ya Cak ya. Nah ini jadi teknologi itu kayak pisau Cak. Jadi kalau dipakai yang benar itu bisa dipakai buat masak. Tapi kalau dipakainya salah ini juga bisa melukai. Jadi teknologi itu ada yang berupa HP, ada yang berupa komputer ya. Kalau sekarang kan ya yang di depan ini, yang di depannya ini silakan mundur dulu ya. Ya. Nah. Ya, biar rapi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini di sini Bapak pengen tanya nih sampean ya. Kira-kira kalau sampean ya menggunakan HP, menggunakan komputer ya, kalau melihatnya itu hal-hal yang tidak bermanfaat, apa dampaknya anak-anak? Dampaknya apa? Ya, dampaknya ada yang tahu dampaknya ketika kita tidak menggunakan HP, ketika menggunakan komputer dengan baik, apa dampaknya? Kita jadi berperilaku buruk ya. Jadi misalnya kayak kita
semulanya rajin ya, karena kita sering menggunakan HP itu untuk senang-senang ya, melihat tontonan yang kurang mendidik, tontonan yang kurang bagus ya, nanti juga akan berpengaruh juga. Ini kita lanjut ya. Nah, ini mengapa penting ya, dengan literasi digital kita tidak hanya bisa menggunakan gadget ya, tapi juga bisa memilih informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi ya. Jadi ini penting banget ya, adik-adik ya. Jadi kalau saman pegang HP-nya orang tua ya saya pesen kalau ada misalnya hal-hal yang mencurigakan, kayak misalnya harus mengklik link ini, link itu ya, jangan sembarang ngeklik ya, karena itu bisa mengarahkan sampean ya ke hal-hal yang tidak baik ya, misalnya kayak akunnya sampean kena hack ya, misalnya juga bisa juga sampean kena ada yang sering manggil-manggil ya, jadi nomor asing yang biasanya nggak pernah sampean hubungi, tiba-tiba nomor itu manggil sampean. Nah itu bisa terjadi seperti itu gara-gara apa? Gara-gara cuman salah mengklik link ya. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Pernah apa sampean? Ada linknya. Ada pertemanan kayak sama ada orang gitu nanya kan apakah Anda ingin berteman dengan saya, ngono tak jawab enggak, walaupun di jump scare gambar. Oh, di jump scare ya. Itu aduh. Iya, ada ya? Kayak orang beneran dibunuh loh. Oh iya. Hati-hati ya adik-adik ya, hati-hati. Zaman sekarang itu semuanya serba canggih. Jadi kalau sampean tidak hati-hati ya dalam bermain HP, dalam bermain game ya terutama, ini bisa merugikan sampean sendiri dan juga keluarga di rumah. Nah, ini lanjut aja ya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi komponen literasi digital? Ya, ini mencakup berbagai aspek ya teman-teman adik ya. Ini mulai dari komunikasi digital yang sehat serta kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab di dunia nyata. Jadi kalau misalnya sampean di sosial media ya, ada yang punya sosial media TikTok atau YouTube atau sampean punya TikTok apa? TikTok. Oh, TikTok. Sampean juga punya TikTok. Nah, sampean juga punya TikTok. Nah, jadi kalau punya TikTok ya nanti ya saya pesan ya gunakan TikTok itu sebagai sarana untuk berbagi hal yang bermanfaat ya. Misalnya kayak sampean pas belajar mengaji nanti bisa dibuat ini ya konten TikTok ya seperti itu. Terus lanjut ya. Nah ini literasi informasi di internet ya, ini kemampuan menilai informasi di internet itu penting ya, karena tidak semua yang kita baca itu benar ya, sehingga diperlukan kejelian dalam memilih sumber yang percaya. Jadi adik-adik ya, ini yang sering ada yang main Facebook, ada yang Facebook, oh ada. Bu Ustazah, oh, belakang ada ya main Facebook. Nah, pernah nggak sampean melihat berita yang tidak jelas kebenarannya? Pernah? Nah, berita apa yang pernah sampean lihat dan baca? Berita apa? Indonesia perang, apalagi?
Ya, orang demo. Oh, ada kayak gitu ya. Jadi mukjizat gitu. Oh, perang. Jadi anak-anak ya, di internet itu banyak banget ya orang-orang yang hanya sengaja untuk mencari ketenaran saja. Ada yang hanya pengen mencari like ya, mencari suka ya, itu banyak sekali. Jadi sarannya ya untuk anak-anak ini harus juga bisa membedakan mana berita yang benar ya, mana berita yang harus dipercayai. Nah, ini lanjut aja. Nah, ini ya. Terus ini selanjutnya etika berkomunikasi online ya. Ini sering banget ya. Mungkin sampean kalau pernah melihat status apa, mungkin sampean pernah melihat postingan apa ya. Itu kan ada yang pernah baca-baca komentar. Nah, saya pernah baca komentar. Nah, biasanya komentarnya seperti apa? Ada yang bagus, ada yang jelek ya. Jadi macam-macam ya. Sama apa? Banyak ya. Banyak. Gih. Apa, Semen? Saya pernah lihat video di apa namanya di YouTube itu. Oh, pernah lihatnya terus karena negara terpintar di dunia malah Jakarta, terus komenannya pada jelek semua, yang bagus cuma satu, yang jelek-jelek pada yang tolong Jakarta negara emang Jakarta itu ibu kota. Ya, jadi adik-adik ya, ini penting banget ya ketika sampean ya melihat satu postingan atau mungkin satu gambar yang beredar di internet ya. Ini sampean juga harus menjaga etika. Etika itu apa tuh adik-adik? Etika itu adalah tata krama, adab sopan santun ya. Jadi sampean juga harus menghargai orang lain. Kalau misalnya sampean nggak cocok sama pendapatnya orang lain, yo nggak usah diolok-olok, nggak usah dilok nih ya, nggak usah nggak usah diejek. Nah, ini penting banget karena kalau nanti sampeyan sudah biasa untuk berkomentar yang negatif, tidak menghargai orang lain ya, nanti itu bisa menjadi karakter sampeyan ya di kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Nah, ini sopan di media sosial, hindari kebencian dan perbedaan secara hormat ya. Nah, ini. Terus lagi ini keamanan digital pribadi ya. Jadi ini menjaga keamanan akun, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi dan menggunakan sandi yang kuat ya, bentuk pelindungan diri dari resiko digital ya, seperti peretasan atau pencurian data. Nah, ini penting banget ya adik-adik ya. Jadi keamanan digital ini sekarang rentan banget untuk dicuri sama orang lain. Jadi kalau misalnya sampean tidak hati-hati ya, sampean menggunakan HP itu untuk mengklik ya. Nah, itu juga bisa rentan ya menjadi peretasan atau pencurian data ya. Oke. Nah, lanjut ya. Terus lagi ini, nah ini literasi digital untuk santri ya. Ini bagi santri ini literasi digital bisa membantu proses belajar yang lebih luas dan interaktif ya. Namun pelajar juga harus perlu dibimbing agar tidak salah arah dalam menggunakan teknologi ya. Jadi kita ini apa toh adik-adik? Kita ini kalau di TPK ini namanya apa? Santri apa murid? Kalau santri berarti harus bisa ngaji dan bisa
berakhlak yang baik ya. Jadi bedanya santri itu ada di situ. Jadi kalau sampean misalnya santri itu sudah membuat konten ya, terus sampean misalnya viral, banyak yang nonton, terus sampean juga terkenal ya. Sampean jangan meninggalkan kesan santrinya sampean. Jadi sampean tetap harus menjaga sopan santunnya sampean, menjaga perilaku, menjaga sikapnya juga. Ini ya. Terus lagi, nah ini menjadi warga digital yang cerdas ya. Ini warga digital yang cerdas artinya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif ya, menyaring informasi, menjaga etika dan terus belajar agar tidak tertinggal dalam era digital yang terus berubah ya. Nah, ini penting banget ya adik-adik. Jadi nanti misalnya sampean sudah masuk ke kelas 5 ke atas ya, ini pasti banyak yang akan ujiannya itu pakai ini ya, internet ya. Jadi harus pakai HP dan harus pakai laptop ya, biar nanti sampean juga bisa mengikuti perkembangan ya, perkembangan teknologi yang ada sekarang ini gitu. Nah, ini, ya. Oke. Nah, ini mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan dan meningkatkan wawasan kita semua ya. Nah, sekarang saatnya sesi tanya jawab ya. Ya, saatnya sesi tanya jawab ya. Nanti Bapak tanya, kalau ada yang bisa jawab ya ngacung dulu, terus maju, sebutkan namanya siapa, terus umurnya berapa, terus kelas TPQ-nya kelas apa ya. Bisa dipahami? Oke. Nah sekarang ya pertanyaan pertama. Bentar ya. Ada nanti hadiahnya. Ya. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan ya manfaat menggunakan HP ya. Nah, jawabnya ketika di depan ya. Ketika di depan Saman menyebutkan namanya dulu ya. Tak sebutkan ya. Tak tunjuk ya. Coba Saman maju dulu sini. Sini. Ayo, yang berani menjawab maju, silakan berdiri, maju ke depan. Ya. Ya, saya maju sini. Ayo silakan maju. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Nah, madhab sana. Nah. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Lingga Kadarjati, panggil saja Lingga. Nah. Umurnya? 10 tahun. Kelas di TPQ? Kelas Al-Quran. Oh, kelas Al-Quran. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Sebutkan apa saja manfaat menggunakan HP. Untuk mengetahui berita. 1, 3 saja. 1, Apa? 1 untuk mengetahui berita. Yang kedua, untuk apa? Belajar apa? Belajar. Untuk belajar apa? Belajar mengetahui hal-hal yang baru. Terus satu lagi apa? Untuk berbagi hal baru dan hal yang
Baik. Nah, untuk nama siapa tadi? Ringga. Lingga. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk Lingga. Nah, nih kita ambilkan dulu hadiahnya. Bentar. Nah, ini ada hadiahnya ya. Jadi kalau sampean berani maju ya, ada hadiahnya ya. Lagi ya. Ini selanjutnya ya. Nah, silakan kalau berani menjawab harus ngacung dulu. Nanti Bapak tunjuk, kalau sudah ditunjuk maju ya, menghadap ke sana ya. Bisa? Berani? Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa kerugian menggunakan HP? Oke, tadi sudah laki-laki, sekarang yang cewek ya. Nah, sekarang yang cewek ada yang berani? Gantian biar rata. Ada apa kerugian menggunakan HP? Apa? Atau ya kerugian menggunakan maju sini. Silakan maju. Nah. Ya, silakan maju dulu. Atau sana ya. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa, umur berapa, dan kelas TPQ-nya kelas apa? Ahila. Namanya? Ahila. Umurnya? 11 tahun. Kelasnya? Al-Quran ya. Nah, silakan sekarang dijawab. Pertanyaannya adalah apa kerugian atau dampak negatif menggunakan HP? Merusak mata. Ya, benar, merusak mata. 1, 2, 3 saja. Lah, rusak mata, terus menjadi malas. Nah, yang kedua menjadi malas. Yang ketiga berperilaku. Nah, bisa menyebabkan perilaku yang tidak baik. Nih ya, tepuk tangan dulu untuk Kakak Azila. Sebentar. Ini hadiahnya. Ini ya. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Dengarkan baik-baik ya. Nah, ini sekarang untuk adik-adik yang masih TK, dan yang masih 0 besar ya. Nah, ya turunkan tangan dulu ya, nanti Bapak tanyain ya. Nah, Bapak tanya ya. Apa? Sampai yang besar? Lagi pertanyaannya, ya. Nah. Pak, bonus ya Pak. Siapa yang bisa Bentar ya. Siapa yang bisa menyebutkan Bentar. Lupa saya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam yang enggak rukun Islam. Yang duduk dulu.
Ini untuk adik-adik yang TK dan nol kecil ya. Nah, yang maju dulu, maju dulu. Maju. Ayo, siapa yang berani? Yang nol kecil atau nol besar? Nah. Mana nol kecil? Nol besar? Ayo, siapa? Yang kamu. Yang nol kecil atau nol besar? Ayo maju, maju, maju. Sini, maju. Ayo, siapa berani? Berani. Sama masuk nol kecil. Ayo, coba, sama coba. Ayo, siapa? Berani maju? Berani maju? Ya, nanti tak kasih sesuatu ya. Ayo, siapa? Sini, sini, sini. Sini. Ayo maju sini. Oh, kelas 2. Sama kelas 2 yang nol kecil, yang nol kecil. Ada? Ada yang nol kecil? Oh ya, sini. Ini, adiknya ini. Belum ya. Ini. BPK. Ayo sini. Ini, sini, sini, sini. Ayo sini. Sini. Sini ya. Nah. Siapa namanya? Alwi. Alwi. Umurnya berapa? 7 tahun. 5 tahun. Nah, kelasnya apa di TPQ? RA Pawarida Soso. RA Pawarida Soso. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Nah, silakan tepuk tangan untuk Alwi. Nah, kasih hadiah dulu ya. Dah kembali. Nah, sekarang lagi ya untuk anak TK yang cewek ya. Yang cewek. Siapa yang berani ya? Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas di depan ya, yang TK. Ayo sini. Namanya siapa? Fahima. Umurnya 7 tahun. Kelasnya di TPQ? 4. Oh, kelas Usmani 4 ya? Nah, silakan dijawab. Coba bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tepuk tangan. Ini kita kasih hadiah dulu ya. Nah, sekarang bebas untuk semua usia ya. Duduk dulu, tapi duduk dulu. Duduk yang rapi, duduk yang bagus ya. Nanti tak tanyain ya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan HP yang baik? Duduk dulu. Nah, tak tunjuk. Nah, ini yang cewek, sama dulu nih.
Bagaimana cara memanfaatkan HP dengan baik dan benar? Ayo. Ini. Nah, silakan maju di depan ya. Nah, namanya siapa? Indana Alia Aziza. Panggilannya Alia. Alia. Umurnya 10. 10 tahun. Kelasnya di TPQ Al-Quran. Al-Quran. Silakan dijawab pertanyaannya. Bagaimana cara memanfaatkan HP yang baik dan benar? Pertama, Untuk belajar. dengan cara belajar. Yang kedua, dengan cara berbagi hal-hal yang Berbagi hal-hal yang Ber- benar. Bermanfaat. bermanfaat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang orang lain. Nah, silakan tepuk tangan yang meriah. Nah, kasih hadiah dulu. Ya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Ya. Siapa yang bisa membacakan surat Ad-Duha? Ya, Aji sini Aji ya, Pak. Nah, sini maju ke depan. Perkenalkan diri, madep sana. Topinya dipakai, kopiahnya dipakai. Oke, ya silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Haji. Umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Kelasnya di TPQ Usmani 7. Usmani 7. Nah, silakan dibacakan surat Ad-Duha. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal lail idza saja. Wa wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhiratu khairul laka minal ula. Kalau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam najutika latimah wa wajadaka dolan fa'ata. Wajadaka a'ilan fa'udna. Mal yatimah fa'ula taghfir. Wa amma sa'ila fa'la. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Nah, tepuk tangan untuk Mas Aji. Nah, ini sudah berani maju, itu hebat ya. Nah, ini kasih hadiah dulu. Nah, lagi sekarang yang cewek ya. Ya, siapa yang bisa membacakan doa kunut? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayat kursi. Yang cewek. Ayat kursi, ada yang bisa ayat kursi? Ayo Siva, sini maju. Ya, yang bisa maju. Sama juga. Yang bisa maju. Ayo coba maju sini. Ayat kursi. Sini. Sini, duduk sini. Duduk. Silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Panggilannya? Dava. Umurnya? 10 tahun. Kelasnya di TPQ Al-Quran. Nah, silakan dibacakan kepada teman-temannya ayat kursi ya. Pegang. Bismillah dulu. fis samawati wa ma fil ard andallati yashfa'u indahu ila bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma Wal ard wa la ya'udhu wal aliyyul azim. Tepuk tangan untuk
Mas Dava. Nah, ini saya sangat mengapresiasi banget ya untuk yang berani maju. Nah, ini masih ada beberapa ya. Lagi ya. Nah, yang cewek lagi ya. Nah, yang cewek ya. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Yang cewek yang bisa menyebutkan rukun iman. Ada yang bisa rukun iman? Ada yang bisa? Yang cewek? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Silakan maju. Ya. Ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Rukun iman. Biasanya dipakai buat ujian. Siapa? Ya, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nggak bisa, coba yang cewek ya, yang cewek. Siapa yang bisa menyebutkan jumlah nabi? Yang cewek. Sampean. Nah, yang cewek kita kasih kesempatan yang cewek dulu ya. Yang cewek siapa? Ada yang bisa menyebutkan nama-nama nabi, nama-nama malaikat? Ya. Nama-nama sahabat nabi. Yang cewek. Ada yang cewek? Ada yang cewek? Siapa yang cewek? Ayo maju. Yang bisa maju. Saman bisa? Ayo maju lagi kalau bisa. Yang cewek yang bisa pujian siapa? Pujian. Ya, ayo maju adik. Nah, ini adik-adik nih. Silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Zahra. Umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Kelasnya di TPQ? RA Susu. RA Susu. Nah, coba bunyikan satu pujian ya, yang biasa dipakai sholat ya. Coba. Rukune Islam iku ana 5. Siji syahadat, sholat telune zakat, papat puasa 5 haji ing tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Ade Zahra. Nah, ini sangat luar biasa banget ya. Berani maju. Nah, ini kita kasih hadiah dulu. Lagi masih ada 2 hadiah lagi ya. Nah, sekarang yang cowok ya. Nah, yang cowok. Nah, siapa yang bisa adzan?
Yang sudah jawab sudah ya. Gantian yang belum ya. Yang belum. Coba dibacakan ya ini. Ini. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Adelio Adelio, umurnya 7. 7 tahun. Kelasnya di TPQ Pemula. nah, kelas pemula. Nah, silakan sekarang coba bunyikan azan. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Ali Allah nih. Allah Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla Illallah. 2 kali. Asyhadu alla dulu. Asyhadu an La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ya alal falah. Allah Akbar. Akbar. La ilaha illallah. tepuk tangan untuk Ade Adelio. Nah, ini kita kasih hadiah ya. Nah, ini. Nah. Dah, yang terakhir ya. Siapa yang bisa bacaan At-Tahiyat? Ya. Oh, siapa? Hah? Ayo coba ini sama maju. Yang cewek ada yang cewek. Ada yang berani maju? Bacaan At-Tahiyat. Ayo, kalau cewek ada, cewek ini terakhir. Ada. At-Tahiyat ada yang bisa At-Tahiyat? Dah, ya silakan diperkenalkan dulu namanya siapa? Irfan. Siapa? Irfan. Umurnya berapa? 7. 7 tahun. Kelasnya di TPQ? Kelas apa? Usmani berapa? 2. Usmani 2. Nah, silakan dibacakan kepada teman-temannya bacaan At-Tahiyat ya. At-Tahiyat awal saja, At-Tahiyat awal. Silakan. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, tepuk tangan untuk adik kita. Nah, ini ya, terakhir ya. Nah, ini kita kasih hadiah dulu. Nah, sudah ya anak-anak ya untuk ya pertemuan sore hari ini ya. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan sikap ya. Kami mohon maaf dan akhir kata ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Bu? Sudah selesai. Oh, jamaah salat. Anak.
Nggih, mboten napa-napa bulan namanya lare-lare. Oke. Berarti ini langsung sholat. Dan sekarang silakan membentuk shop untuk sholat berjamaah ya. Langsung sholat berjamaah ya. Nah ini tak inggirkan dulu biar nggak mengganggu.